Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan terkait native MapReduce. Jadi di sini pada video sebelumnya saya telah menjelaskan terkait tentang MapReduce, tapi khususnya untuk banyaknya kemunculan kata yang ada di dalam teks tersebut, kalimat tersebut. Nah, lalu di sini saya ingin menjelaskan MapReduce serta permasalahan-permasalahan apa saja yang sering muncul. Lalu di sini juga yang biasanya menggunakan bahasa pemrograman Python, di sini juga saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi untuk sebelumnya di sini saya mengulang kembali yang sebelumnya. Di sini yang pertama, sini kan sudah ada terkait contoh ya, contoh deep bear river car river. Nah, jadi saya sebelumnya di sini ini adalah proses MapReduce. Jadi pada proses MapReduce di sini ada proses splitting, mapping, shuffling, reducing, dan menghasilkan suatu output, yaitu pada final result. Jadi untuk inputan pertama di sini kalimatnya tuh masih bercampur semua ya. Lalu dari beberapa kalimat di sini dilakukan splitting dari tiap-tiap paragraf di sini. Jadi untuk yang pertama, paragraf pertama untuk yang kalimat pertama sini satu full di sini menjadi Dear Bear River. Untuk car river di sini jadinya di splitting dari car river, dan Dear car bear jadinya untuk Dear car bear. Lalu setelah dilakukan proses splitting, lalu dilakukan proses mapping. Jadi di sini proses mapping di sini untuk mengetahui berapa sih banyak data yang muncul, banyak kalimat yang muncul dalam dalam teks tersebut. Dari sini deer sebanyak 1, bear sebanyak 1, river sebanyak 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah dilakukan mapping, itu langsung dilakukan reducing. Tapi sebelum dilakukannya reducing, itu dilakukan shuffling. Jadi proses shuffling di sini yaitu melakukan suatu pengurutan key-nya. Jadi key-nya di sini adalah ya bear, car, deer, river. Jadi untuk yang angkanya ini adalah value dari key tersebut. Jadi setelah diurutkan dari kata bear nih, biasa bear kan bear untuk kalimat key-nya yang pertama karena huruf utama B. Jadi bear sebanyak 1, bear 1. Jadi yang bear 1 bawah naik ke atas semua. Yang car, yang kedua car ada 3 ke bagian kedua. Lalu deer itu ke bagian yang ketiga, dan yang terakhir river ke bagian yang keempat. Lalu setelah di shuffling, lalu di proses reducing. Jadi proses reducing itu adalah menjumlahkan keseluruhan total yang telah di shuffling tadi. Jadi misal bear-nya tadi ada 2 nih, jadinya reducingnya sebanyak bear 2, jadi car-nya sudah 3, jadi car-nya 3, bear-nya 2, dan river-nya 2. Lalu setelah di reducing, lalu menghasilkan suatu final result, di mana final result di sini itu sudah terurut key-nya. Jadi terurut key-nya. Nah, tetapi di sini juga dari sisi value-nya di sini pun belum terurut. Jadi dari sisi banyaknya value-nya di situ kan juga harus Jadi di situ juga menjadi permasalahan. Jadi dari permasalahan tersebut di sini dilakukan proses mapping 2 kali. Jadi pada proses mapping pertama sudah dilakukan seperti ini. Dia sudah melakukan bear shuffling. Nah, untuk proses mapping yang kedua di sini membalikkan antara key dan value. Jadi posisinya value itu di depan, key-nya itu di belakang. Jadi dia mengecek jika value yang terbesar di situ, maka dia berada di urutan pertama. Jadi dia dibandingkan antara antara kalimat kata 1 dengan kata 2, dan seterusnya sebanyak kata yang kita inputkan. Gitu. Setelah diinputkan, lalu didapatkan jika sudah di mapping tersebut, otomatis nanti yang value-nya terbanyak itu ada yang urutan nomor pertama. Setelah di mapping, lalu dilakukan proses reducing kembali. Setelah di reducing kembali, otomatis tuh
value-nya kan sudah terurut tuh dari yang besar hingga ke kecil, lalu dikembalikan. Yang awalnya tadi value-nya di depan, key-nya di belakang dikembalikan seperti semula, yaitu key-nya di depan, lalu value-nya di belakang. Seperti itu. Jadi untuk gambaran prosesnya seperti itu yang akan saya demokan. Jadi nggak perlu panjang lebar, saya akan praktekkan saja. Baik kawan-kawan, sini saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke Microsoft Azure untuk membuat resource-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, create resource, lalu pilih Analytics, pilih Azure HD Insight. Gitu. Loading ya. Di sini juga subscribe-nya masih free trial, lalu kita create new, belajar MapReduce. Sini ya, belajar MapReduce, kita oke. Lalu di sini kita enter cluster name-nya, belajar. Sini kita setting US saja. Kita clusternya kita pilih karena kita akan menerapkan MapReduce, maka kita pilih Hadoop. Untuk versinya di sini saya lebih tekankan ke Hadoop-nya tuh versi yang 2.73 aja kawan-kawan. Tuh. Lalu di sini kita buat passwordnya. Ya, sudah dikonfig, kita next storage. Nah, di sini juga kita buat primary storage-nya lagi. Belajar, kita buat aja ya, belajar Hadoop. Maaf, kita buat create new. Tadi sudah saya buatkan belajar Hadoop storage. Kita next storage. Ini untuk minimumnya versi 1 saja. Kita next configuration. Nah, sini saya pilihnya untuk wahid node-nya dengan versi itu. Lalu saya next text-nya. Kita next saja, ini untuk default saja, nggak usah diisi. Kita sambil menunggu divalidasi. Sini, nah di sini sudah validasi sukses ya. Lalu kita klik create di bagian kiri ya. Nah, lalu di sini akan menjalankan proses deployment. Kurang lebih di sini kira-kira tuh memakan waktu hingga 10 hingga 15 menitan paling maksimal. Jadi emang lumayan lama untuk mendeploy keseluruhan tadi yang sudah kita pilih. Lalu untuk menunggu sekitar 10-15 menit ini, videonya saya pause terlebih dahulu. Nanti setelah selesai deployment saya akan lanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan kembali karena proses deployment di sini sudah selesai ya. Tadi kira-kira sekitar 15 menitan ya, 10.45 hingga jam 11. Nah, jadi di sini setelah kita masukkan di sini, kita go to resource, kawan-kawan. Di sini akan memunculkan beberapa pilihan dari cluster belajar ya. Tadi yang sudah saya buat tadi ya. Di sini ada beberapa. Nanti yang kita butuhkan di sini adalah SSH plus cluster loginnya di sini, kawan-kawan. Oke. Untuk di sini hostname kita pilih yang sudah kita buat tadi, belajar strict SSH ya. Nah, sini. Lalu, nah di sini untuk kita itu untuk langkah saja di sini kita akan mengupload file Java yang sudah saya buat untuk
proses map reducingnya di sini, dimana pada proses ini saya memakai software bernama WinCSP. Nah, jadi di sini saya sebelum masuk ke software tersebut, saya akan memperlihatkan file Java saya. Di sini sudah ada file Java ya kawan-kawan di sini ya. Nah, pada di sini untuk kelas word count, di sini untuk kelas word count di sini akan dilakukan suatu mapping dan reduce. Di sini pada proses mapping di sini pastinya dia akan membaca teks tersebut ya, teks yang diinputkan terlebih dahulu. Lalu ketika itu map tersebut akan dilakukan proses splitting lalu mapping ya. Di sini mapping ada proses di sini for if word is empty. Jadi maksudnya di sini jika di situ tidak ada katanya itu kosong, maka langsung error gitu ya. Situ. Langsung dia melanjutkan ke selanjutnya di sini. The current word sama dengan new text. Jadi teks tersebut nanti akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah dilakukan proses mapping di sini, lalu di sini akan dilakukan suatu reducing ya, reducing di sini ya. Jadi pada reducing di sini dia akan membaca keseluruhan, di mana di sini itu variabelnya di sini ada 3, yaitu text word, iterable, counts, and context ini. Ada 3 itu. Jadi dia nanti akan membaca keseluruhannya dengan for, sum, plus, concat. Jadi di sini akan menjumlahkan keseluruhan total kata tersebut yang muncul. Jadi di sini akan meredus keseluruhan yang sudah di mapping tadi. Lalu untuk file kedua di sini saya itu short value ya. Jadi untuk short value di sini pastinya nanti ya setelah dilakukan reduce tersebut nanti akan menghasilkan suatu output, di mana outputnya sudah tersusun secara key-nya saja, tapi value-nya belum. Jika ada value yang belum terurut, jadi urutan terbesar angkanya, misal banyak yang munculnya itu tidak terurut, nanti akan dilakukan short value di sini. Nah, sini kan untuk short value ya di sini ada kelas namanya komparator sini. Jadi di sini kalau sudah mempelajari terkait komparator di sini, yaitu komparator di sini itu berfungsi untuk menukarkan atau memindah dari key yang berada di depan menjadi di belakang. Jadi key-nya dan value itu berubah posisi. Jadi value-nya yang awalnya di belakang jadi depan, key-nya yang awalnya di depan jadi di belakang. Jadi proses tersebut nantinya itu digunakan saat dilakukan mapping. Karena apa? Karena agar meminimalisir terjadinya value yang tidak terurut secara dari besar ke kecil. Nah, lalu di sini pun sudah dilihat ya di map sini. Nah, jadi ketika sudah dilakukan mapping di sini, dia akan membalikkan terlebih dahulu, men-split gini, split line split di sini ya. Jadi di sini integer value sama di parser dengan defaultnya sebesar 1 gitu. Lalu setelah diurutkan, diurutkan di sorting, urutan mana yang paling besar value-nya, lalu di sini dilakukan reducing. Reducing di sini nanti akan dibalikkan kembali dari awalnya itu yang key-nya di belakang berada di depan kembali, diputar kembali dari awal. Mungkin gambaran simpel untuk kodenya seperti itu. Lalu ini kita langsung saja lanjut ke bagian WinCSP ya. Kita akan masuk ke programnya WinCSP. Di sini kita mana tadi? Nah, WinSCP, maaf, dari tipe. Oke, ya. Jadi di sini untuk WinCSP kita hal utama itu adalah login terlebih dahulu ya. Nah, kita cancel terlebih dahulu. Sini kita akan merubah. Di sini hostname di sini kita dapatkan dari ini hostname-nya sini ya, kawan-kawan. Jadi kita ini aja, kita copy langsung saja ya, kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu untuk username di sini adalah SSH user, kita masukkan di sini. Untuk passwordnya tadi adalah password saat kita membuat cluster di awal tadi. Jadi usahakan kita mengingatnya ya.
kita login. Nah, di sini searching dan connecting ya. Di sini dia akan melakukan continue, kita yes. Nah, di sini sudah auto banner SSH user Azure dengan add belajar. Kini kita continue. Masih proses remote. Nah, di sini sudah muncul ya kawan-kawan. Di sini posisinya di sini. Jadi di bagian kiri ini adalah file yang ada di apa kita ya. Nanti akan diremote di bagian kanan semua. Jadi di sini proses selanjutnya di sini kita akan melakukan drag drop dari file yang berada di kiri dan ke kanan. Kita drag drop ya. Tadi file yang akan kita berikan ya. Yaitu file sorting. Nah, saya cari terlebih dahulu. Oh ya, file word count. Sini kita langsung saja taruh sini. Nah, ini tunggu menu waktu sudah pindah. Sama satunya lagi tadi file dengan nama sorting. Sort value ya, oke. Nah, menunggu waktu. Di sini setelah itu kita membuat suatu teks yang nantinya akan kita eksekusi. Kita akan lakukan suatu map reducing ya. Jadi di sini kita buat file yang sudah saya buat dalam bentuk itu ya kawan-kawan, file 1.txt di sini ya. Di sini kita masuk, kita drop saja langsung ya. Nah, di sini untuk file sini saya akan masukkan ke dalam suatu file baru, folder. Oke, ini akan folder, saya masukkan saja. Nah, oke. Nah, sini sudah otomatis sudah kita masukkan semua, sudah ke remote file-filenya dari tadi. Lalu untuk selanjutnya kita akan menggunakan putih untuk masuk ke rootnya. Putih di sini ya. Kita download terlebih dahulu ya kalau misalnya belum memiliki putihnya. Itu. Di sini pun sama, kita disuruh memasukkan hostname yang tadi sudah kita dapatkan. Ini untuk connection tipenya itu ada SSH. Langsung kita open. Ini kita langsung klik yes ya kawan-kawan. Nah, sini akan langsung menampilkan tampilan login S-nya di awal. Baik, akan ini loginnya itu sebagai SSH user ya kawan-kawan. Nah, di sini kita masukin password saat kita membuat cluster di awal tadi ya. Jadi passwordnya diusahakan jangan lupa. Kita enter. Saya sudah masuk ke bagian ya kawan-kawan. Lalu di sini saya akan melakukan ls tadi, melihat file yang sudah saya masukkan ke win.jsp. Ada terlebih dahulu ketik ls. Nah, di sini sudah ada file folder short file di sini. Lalu di sini kita buat mk builder ya tadi ya, sudah dibuat tadi ya. Di sini sudah didiumin, kita sudah membuat di build sini ya. Lalu saya akan mengetikkan suatu perintah untuk ngeload suatu library-nya. Jadi perintahnya itu yaitu perintahnya ya, saya apa dulu? Itu Java J script JP USR HTTP terus. Nah, ini saya ingin melihat dulu versi berapa Hadoop yang saya miliki ini yang saya pakai. Nah, sini versinya di sini sudah kita ya, kita masukkan saja versinya 6.5.3022 /hadoop /bintang 2/usf /hdp /2.6.5
3022 3 slash hadoop to map reduce slash bintang titik java titik. Ini kita buildnya, jangan lupa untuk itu strip x ya. Jadi sini kita perintah ini untuk ngeload beberapa library Java ya, kawan ya. Enter saja. Nah, di sini terdiri dari warning ya, sini ada tulisan warning. Sini tidak usah tidak usah dipedulikan. Yang penting tidak ada tulisan error. Di sini kalau warning sini kita langsung lanjut saja secara default gitu ya. Itu default saja, tidak perlu dipedulikan. Ya. Kita itu kembali, kita cek kembali tadi sudah kita buat filternya. Sini ya, tadi sudah muncul file build folder short file dan word count. Lalu di sini langkah selanjutnya dari sini di situ pada proses MapReduce ini itu menggunakan suatu folder jar gitu. Nah, di sini untuk membuat suatu folder jar sini kita gunakan perintah ini. Jar script MapReduce jar ini kita enter. Ini ada error dulu, bentar. Saya pause terlebih dahulu, ada error ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada sedikit problem ya, ada tanda enter tanda spasi, jadi tidak kebaca spesifiknya tadi. Sini langsung kita perintah ini ya kawan-kawan, jar strip cf MapReduce.jar strip c build ini. Langsung kita cek kembali ya, kita cek kembali ls sini. Sini sudah ada file yang nanti akan digunakan untuk dilakukan MapReduce, yaitu menggunakan file .jar ini. Lalu di sini saya lalu di sini saya akan melihat file yang sudah saya buat tadi. Saya masukkan di dalam directory folder, nama folder. Saya ingin melihat ls folder ini. Nah, di sini di dalam folder tersebut ada file 1.txt ya. Jadi sini coba kita catch aja, coba kita catch filenya itu isinya apa. Catch folder slash file 1.txt. Maaf, ada problem. Kita langsung saja chat folder slash file 1 ya, langsung di enter. Dan ada problem dikit ya. Lalu ketika sudah diketikkan perintah set folder tadi, akan menampilkan isi foldernya tadi ya kawan-kawan. Di sini ada dia. Ini adalah isinya, this article uses the STP to connect your STP. Lalu di sini sebelum dilakukan MapReduce terlebih dahulu, itu kita akan membuat suatu outputan gitu, input data. Nah, di sini kita dulu. Nah, di sini kita gunakan inputannya itu pada HDFS-nya di situ ya. Kita HDFS, lalu kita ini kita input
read data, enter. Nah, lalu juga di sini setelah kita membuat inputan data di sini, lalu kita pindahkan, kita copy ya dari file inputan tadi itu. DFS gunakan dengan fungsi perintah put tadi ya. Kita put text read bintang read input read data. Itu sudah dipindahkan ya. Ya, tadi ada problem lagi ya. Jadi tadi di sini file directory di sini saya itu tadi namain folder. Jadi tinggal kita upload, kita masukkan ke folder yang sudah kita buat tadi, yaitu folder input data hdfs dfs read put. Tadi namanya adalah folder. Lalu kita masukkan ke folder input data ini. Nah, sini otomatis lalu saya ingin mengecek ya kawan-kawan ya. Saya ingin mengecek apakah benar sudah masuk. Itu dengan hdfs dfs readfs input data. Nah, sini sudah tadi ya file yang sudah saya upload di dalam directory input data yang nantinya kita akan lakukan proses MapReduce-nya tadi. Jadi setelah proses ini, di sini kita sudah diperbolehkan untuk melakukan suatu mapping yang pertama, yaitu menggunakan folder word count ini tadi itu ya. Nah, sini saya akan ketikkan itunya, source code-nya ini to Hadoop jar MapReduce itu di sini. Lalu tadi adalah file jar-nya tadi ya yang akan dilakukan map tadi itu. Tuh. Lalu org itu adalah my.org itu adalah library-nya tadi, library Java-nya. Nah, di sini itu adalah nama file Java tadi yang tadi ya. Untuk proses tadi, yaitu saya namain tadi kan word count tadi masalahnya. Word count. Bentar, ini harus tidak boleh ada kesalahan ya. Jadi kalau ini kesalahan itu fatal. Oh ya, maaf. Count kita lalu di input tadi, lalu kita slash input data. Di sini input data itu adalah file teks yang ingin kita lakukan proses reducing tadi ya, mapping tadi ya. Sini input data, lalu di sini kita masukkan juga adalah outputnya. Ini nama outputnya, di sini adalah output data. Lalu di sini kita enter. Ini dia melakukan suatu proses ya, proses mappingnya di sini. Ya, menunggu waktu juga. Berapa waktunya sih ya, masih proses di sini ya. Ini melakukan prosesnya sudah berapa persen. Jadi mappingnya 100%. Nah, sini sudah melakukan prosesnya tadi ya, mappingnya ya. Sebentar, saya pause terlebih dahulu. Lalu di sini saya tadi sudah dilakukan proses MapReducing pada file Java yang pertama tadi ya. Saya ingin mengecek ya hasilnya. Tuh. Nah, di sini menampilkan ya tadi ini banyaknya ya. Akan tetapi di sini kan sudah
juga belum terurut secara key-nya ya. Jadi ya. Gitu. Nah, jadi di sini saya ingin melanjutkan ke kita lakukan pada proses yang kedua, yaitu pada sorting tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Itu mana tadi ya, filenya tadi itu harus saya cari terlebih dahulu ya. Cukup banyak ini tadi yang reduce observe value. Tadi kita akan beri lagi, kita ulangi kembali tadinya. Reduce-nya nah, sudah 100%. Kita cek kembali lagi. DFS strip catch output strip data. Sini sudah itu ya, tapi belum terurut sama sekali. Jadi kita menggunakan pensortingan yang pada file yang kedua di sini. Itu kita klikkan kembali tadi. Gini, jadi Hadoop jar. Nah, ini tetap ya untuk file jarnya ya. Mapreduce.jar ini tar org my org. Nah, di sini kita menggunakan filenya itu, nama file yang tadi telah kita buat tadi itu namanya adalah filenya tadi sort value.java itu tadi ya. Kita masukin saja namanya sort value ya, lalu kita slash kembali, kita slash itu. Nah, ini yang tadi inputannya itu adalah hasil dari ininya, dari proses word count tadi, output dari atas nama output strip data dalam folder data. Lalu di sini juga untuk itunya saya buat kembali yang baru, outputnya output sorting strip data gini ya. Kita enter. Ini akan melakukan proses ya. Melakukan proses. Masih lakukan proses ya, belum ada perubahan ya. Ya, ini sudah ya. Lalu kita cek kembali itunya, hasilnya tadi sudah dilakukan dari proses sort value tadi, yaitu dengan cara DFS strip chat. Nah, di sini tadi kan output sorting data ya, kita enterkan. Nah, di sini langsung otomatis, jadi dia akan otomatis mengurutkan dari nilai yang terbanyak hingga nilai terkecil gitu. Jadi mungkin untuk tutorialnya sampai di sini saja. Jadi di sini prosesnya di sini itu lebih mengacu kepada
banyaknya jumlah value yang terbanyak itu akan berada di paling atas. Jadi untuk kalimatnya di sini juga belum tentu akan terurut secara urut, tergantung dari kalimat yang kita masukkan. Begitu. Nah, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.